Idam itu bertobatlah kamu, Gus Idam. Ya tak panggil Gus lah kamu, karena kamu terkenal, kamu punya santri gitu ya. Kepadamu, kamu jadi kere jalanan mungkin gila kok. Iya, lihat merah tobat kok, selak azabnya Gusti Allah turun kayak mau diar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama SD Ujat ya. Alhamdulillah hari ini menyapa dulur-dulur kembali. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu, seger waras, amin ya rabbal alamin. Nah, ini ada lagi ya, seperti yang saya sampaikan kemarin, ini justru menghujat, menghina ya, malah mendoakan Gus Idam cepat modern. Nah ini sangat-sangat wah, tidak pantas ini, apalagi yang bilang, yang menyampaikan itu katanya seorang Gus atau seorang ustadz atau bisa dipanggil seorang kiai. Apakah pantas mendoakan yang diomongkan, yang disedakne itu loh Gus juga. Gus Idam itu loh bukan Gus sembarangan, dia itu loh putra kiai besar ya, Masya Allah. Nah ini bisa dilihat dari videonya, habis itu nanti akan kita kupas ya. Ayo kita tonton bersama. Lari dari ulama, berlari dari Habib, berlari dari kiai. Lo mana kata ulamanya itu? Ya firruna anil ulama wal fuqaha. Enggak ada kata Habibnya itu. Itu loh. Seandainya Habib itu benar keturunan Nabi, itu pun tidak boleh. Apalagi Habib itu jelas-jelas secara saintifik, secara ilmiah terbukti bukan keturunan Nabi. Ini maksudnya itu kan si Idam itu kan apa itu menyuruh semua orang yang minimal yang mendengarkan atau penggemarnya untuk tidak meninggalkan Habib, untuk tidak meninggalkan orang yang menipu umat dengan nasab palsunya, orang yang merusak Islam, orang yang merusak Pancasila, orang yang merusak Bhinneka Tunggal Ika. Ini Idam ini terbuat dari apakah hatimu? Kamu terkenal, kamu hebat, kamu dengan begitu kamu punya duit banyak, itu kan semua dari umat. Lah kok tega kamu itu mengkhianati umat? Tega kamu mengkhianati Rasul. Kamu Gus Idam, ya tak panggil Gus lah kamu, karena kamu terkenal, kamu punya santri gitu ya. Ya bertobatlah kamu sebelum Allah semakin menyesatkan kamu. Lawang orang memalsu nasabnya Rasulullah kamu bela, memalsu nasabnya Rasulullah yaitu para kabib itu, dan pemalsuan nasab Rasulullah itu digunakan untuk merusak nama baik Rasulullah, merusak ajaran Rasulullah, menipu umat, merusak Pancasila, merusak Bhinneka Tunggal Ika. Ya oke lah, maklum lah kalau banyak orang ngomong bahwa si kamu itu Gus Idam itu Gus penjilat. Ya aku masih maklum lah, mau penjilat mau apa, yang penting jangan menyangkut kemuliaan Rasulullah, jangan keterlaluan menipu umat Rasulullah dengan atas nama Rasulullah. Itu ya, ini sampaikan ini yang jadi muridnya si Gus Idam, apa penggemarnya Gus Idam. Jangan ngaco mulut itu, jangan bawa-bawa Rasulullah untuk menyesatkan umat Rasulullah. Kok kejam banget ya, kok keji banget, kok nggak takut sama sekali ya sama Allah. Lah Gusnya kayak begitu, terus pengikutnya gimana? Saya enak udel sendiri, nggak pakai otak. Itulah membawa Rasulullah untuk menyesatkan umat Rasulullah, untuk menipu umat Rasulullah. Kok yuk segitunya gitu loh. Bu ya maksiat. No yuk jangan kebangetan kayak beginilah. Betul ya. Jadi sekali lagi ini saya memperingatkan sebagai sesama orang Islam. Saya masih husnuzon sih. Idam itu orang Islam. Jangan rusak umat Rasulullah, jangan rusak ajaran Rasulullah. Berhentilah menjadi mukibul. Kalau enggak, sebentar lagi kamu itu popularitasnya kamu itu dicabut oleh Allah. Kamu sebentar lagi kalau enggak bertobat, kalau kamu kedahuluan azab Allah turun kepadamu, kamu jadi kere jalanan mungkin gila kok. Iya, karena udah keterlaluan kamu itu. Hadis kamu terjemahkan, kamu jelaskan dengan ngawur seperti itu. Ini sabda Rasulullah saat di zamanun ala umati yafiruna anil ulama wal fuqaha, itu sabdanya Rasulullah kamu artikan
penyenyengan, ngawur, menyesatkan kayak gitu gimana? Gitu ngaku Gus, gitu ngaku Islam. Terus, tapi ya sebenarnya kalau kita merenung lagi juga, ya nggak heran juga, karena Rasulullah juga berpesan bahwa Islam itu tidak bisa dirusak oleh orang non-Islam. Islam itu dirusak oleh orang yang ngaku-ngaku Islam. Terus, astagfirullahaladzim, ya bisa segitunya gitu loh. Dan sabda Rasulullah ya, diplesetkan gitu loh. Emosi saya. Kalau yang melesetkan itu orang non muslim atau orang ateis, itu aku masih anu lah, ya jengkel, tapi enggak saya emosi ini lah. Ini Gus yang anu, yang merusak itu Gus ya, masalahnya ngaku Gus lah minimal itu. Jadi kalau saya misuh-misuh yang paling pol pun rasanya nggak mewakili kejengkelan, gitu loh. Sakaramu Gus ikdam bocil pengen nyemplung neraka ya terus ke. Ini ora pengen nyemplung neraka ya tobat. Sampean tobat. Ndang tobat, nek ora tobat engko selak azabe Gusti Allah turun kowe modiar. Nah, ini sudah lihat kan videonya, ya kan. Nah seperti itulah. Jadi ya memang apa ya kalau kita bilang itu, kalau orang itu sebenarnya merasa punya ilmu, ya kan, merasa menguasai ngaji, punya ilmu, ya harusnya mengingatkannya ndak seperti ini gitu loh ya. Sebenarnya Gus Hidam itu nggak pernah sampai menipu umat. Itu kalau menurut pengamatan saya, karena saya selama ini sudah hampir 2 tahun saya mengikuti beliau, ya kan. Justru Gus Hidam itu mengajak umat, mengajak jamaah, mengajak masyarakat untuk mencintai Rasulullah, gitu. Ya gimana ya? Itu katanya apa itu, siapa Gus, siapa itu, apa Ustadz ya. Harusnya bisalah kita komunikasi dengan baik, ya kan. Misalkan telepon Gus Hidam atau sowan janjian, ayo ke markas loh, ngobrol santai, kamu loh ini salah loh, apakah ini benar, diskusi itu kan enak, adem, iya kan. Sesama katanya dia Muslim, ya kan, katanya dia Islam, ya kan, sesama orang Islam, ya kan, sesama orang Islam, masa saling menjatuhkan seperti itu, ya kan. Nggak kita pungkiri, kita nggak bisa kok memungkiri, ya kan. Gus Hidam itu banyak banget manfaatnya, banyak banget orang yang mencintai beliau, ya kan. Sudah berapa orang, berapa jamaah yang masuk Islam gara-gara beliau, gara-gara mendengarkan ngajinya Gus Hidam. Itu sudah tidak bisa dihitung. Di semua daerah setiap beliau ngaji itu loh, hampir setiap beliau ngaji itu pasti ada orang yang masuk Islam. Apa kayak itu terlupakan? Apa kayak itu tidak dilihat, gitu loh, ya kan. Apalagi sampai mengatakan Gus Hidam menipu umat, membohongi umat, itu Masya Allah. Janganlah seperti itu, kawan, ya kan. Kita itu sesama muslim, al muslimu akhul muslim. Sesama muslim itu adalah saudara. Masa oleh mengingatkan saudaranya seperti itu, ya kan? Tidak mungkin kok Gus Hidam itu andai kata disowani, didayoi, diajak ngobrol, tidak mungkin beliau itu akan lari, ya. Pasti beliau juga akan menerima, ayo ngopi bareng, rokokan bareng, diskusi membahas tentang Islam. Loh enak kok nyantai, ya kan? Enak nyantai. Nggak harus dengan seperti itu, ya kan. Ini tiba-tiba langsung di medsos. Nah ini teman-teman bisa lihat di TikToknya, apa itu namanya, TikToknya Gaul apa itu, lupa saya tadi ya. Teman-teman nanti bisa cek, bisa dilihat juga ya. Saya belum membuka semuanya, tapi ini tadi dari kemarin ini muncul terus sampai ini tadi akhirnya saya bahas di sini. Ya tidak sabar juga, ya kan. Dia mengatakan Gus Hidam yang seperti itu, yang macam-macam lah, teman-teman bisa melihat sendiri, ya kan. Saya itu miris ya, terus terang.
kalau ada sesama umat Islam, ya kan? Ya memang saya tahu menjadi seorang Gus Idam itu memang tidak mudah. Pasti banyak yang menghantam kanan kiri, yang menghujat kanan kiri. Sudah dari dulu. Berapa kali ada orang yang, siapa itu yang dulu itu pernah saya bahas juga, itu lupa saya namanya siapa itu, yang menghujat Gus Idam, yang katanya sholawatan, jogetan, yang ini wis macam-macam, yang ngaji guyonan hanya ini, sekarang muncul lagi gini-gini. Padahal Gus Idam tadi juga di ngajinya kan juga menjelaskan, jangan menjauh dengan ulama, dengan kiai sudah ada itunya, ya kan. Cuma beliau menjabarkan juga, ditambahin juga dengan habaib, kan seperti itu, gitu kan. Itu aja, itu sebenarnya yang menjadi pokok permasalahan, ya kan. Itu yang menurut mereka, ya kan, menurut dia itu adalah salah, gitu kan. Yang katanya Gus Idam itu penjilat, sing anteknya mukibul apa itu, masya Allah, ya kan. Gus Idam itu bukan orang sembarangan. Gus Idam itu Gus beneran, ya kan. Putra dari kiai pondok besar, ya. Cucu dari wali Allah, ya. Masya Allah. Ini kalau saya pikir ya sudah keterlaluan lah seperti ini, gitu kan. Menjatuhkan, menjas, ya, menghujat, ya. Ini teman-teman bisa mengambil kesimpulan sendirilah bagaimana orang yang seperti itu. Apakah ini hanya sekedar apakah ingin pansos juga, ya, kita tidak tahu juga isi hati orang, kan, isi hati orang. Karena Gus Idam itu orang yang terkenal juga, ya kan, terkenal di medsos dan terkenal di dunia nyata. Ayolah kita saling berdiskusi, kalau ada masalah diselesaikan baik-baik, iya kan. Kalau teman punya salah diingatkan, lo pasti mau kok namanya diingatkan. Jadi enak, kedengarannya enak, kedengaran umat juga enak, kedengaran jamaah juga enak. Tidak menghujat, menyalahkan, mengatakan seperti ini, mengumpat kayak gini, ya ini salah satu cara mengingatkan yang tidak benar. Itu menurut saya seperti itu. Kita orang Timur kok, kita orang Islam, orang Jawa. Kita masih punya adat Jawa, punya sopan santun, punya akhlak. Katanya pinter ngaji, bisa ngaji. Masa akhlaknya wong tukang ngaji kaya ngono, ya kan? Nah, kita balik aja kan. Masa pinter ngaji seorang Gus, seorang kiai akhlaknya seperti itu, ya kan? Mengatakan sesama kiai, sesama Gus, sampai mengatakan kayak gitu. Nah, itu kan bukan akhlak yang baik. Masa kita dididik di sekolah pondok, di sekolah pesantren. Gus Idam itu juga alumni dari pondok pelosok, ya kan. Dari kecil hidup di pesantren, ya. Lah masuk panjenengan juga bisa ngaji, bisa itu, masuk itu adalah akhlak yang baik, akhlak yang benar. Masuk lek didik anake ya kaya ngono kuwi. Ya, secara logika kan seperti itu, ya kan. Benerkah cara mendidik orang seperti itu? Cara mengingatkan seperti itu benerkah? Nah, itu kita kembalikan aja. Biar para netizen yang menilai, ya kan? Mana yang sekiranya baik, mana yang sekiranya tidak baik. Nah, itu aja. Saya juga bukan orang baik, saya nggak bisa ngaji, ya kan? Saya nggak pinter ngaji juga, ya kan? Aku ra iso ngaji ritek wis goblok-goblok anak. Tapi menilai hal semacam ini, saya kira itu bukanlah hal yang baik, bukan hal yang benar. Sebagai seorang muslim, sebagai sesama muslim, sebagai seorang Islam, ya. Kalau menurut saya seperti itu aja. Mohon maaf apabila ada kata saya yang salah, yang kurang pas, ya, yang kurang berkenan, mohon maaf. Saya kira dalam video kali ini cukup, ya. Mudah-mudahan para jamaah Sabil Taubah tidak terpengaruh dengan guncangan-guncangan yang ada di luar sana, yang menghujat, yang menyudutkan beliau, ya. Beliau sudah berjuang mati-matian demi umat, ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.